Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung, Ibu Tuti Kurniawati MPD, yang kami hormati seluruh tim manajemen SMA Negeri 1 Bandung, yang kami hormati Koordinator Bimbingan dan Konseling dan Guru BK SMA Negeri 1 Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, webinar pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan kali ini meski harus dilakukan secara online. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BK SMA Negeri 1 Bandung ini mengambil tema pendidikan seksual untuk remaja yang akan disampaikan oleh narasumber kece dari GRID Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu kenalan dari mahasiswa PPL Universitas Pendidikan Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadifah Nurul Fikriyah, biasa dipanggil Diva. Saya merupakan mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Bandung. Insya Allah saya akan memegang kelas 10 MIPA 3 dan kelas 11 MIPA 3. Salam kenal semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Islamia. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Sarah. Nah, di sini saya akan membina kelas 10 IPA 4 dan kelas 11 IPA 5. Salam kenal semuanya. Haji Memaste, saya Ana Istianatul Fauzia, biasa dipanggil Ana. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melakukan PPLSP di SMA Negeri 1 Bandung. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, saya memegang kelas 10 IPS 2 dan 11 IPS 5. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Rahma. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Farah. Insya Allah nanti saya akan masuk ke kelas 10 MIPA 5 dan kelas 11 IPS 3. Sampai bertemu nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferry Gunawan. Teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Bapak Ferry. Dan di antara teman-teman saya yang lain, saya merupakan yang paling tampan atau yang paling ganteng karena saya laki-laki sendiri. Dan kemudian insya Allah saya akan masuk di kelas 10 MIPA 1 dan juga kelas 11 IPS 1. Salam kenal dan juga senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman. See you! Untuk selanjutnya menginjak ke acara utama yaitu pematerian tentang sex education yang akan disampaikan oleh narasumber kece dari GRID Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Azmi Mahatmanti, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan juga diiringi dengan kebahagiaan. Nah, sebelum berbicara lebih jauh, kakak ingin memperkenalkan diri dulu nih kepada teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Azmi Mahatmanti, akrab disapa Azmi atau akrab dipanggil Azmi. Kakak dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kakak di sini juga mau ingetin nih karena teman-teman dan kita semua masih dalam labirin COVID-19, COVID-19. Jadi jangan lupa protokol kesehatannya ketika teman-teman sedang pergi keluar rumah atau ketika teman-teman habis pergi dari rumah, jangan lupa ya terapkan protokol kesehatannya agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Nah, kakak di pagi hari ini berbicara dengan teman-teman kelas 10 dan juga kelas 11 ya. Secara kisaran usia, teman-teman berarti memasuki usia 14 tahun, 15, atau ada juga yang menjejaki di usia 16 tahun. Di usia segitu sih ya, biasanya dulu Kak Azmi tuh
setiap pulang sekolah itu nggak langsung pulang dulu ke rumah, karena pengen kumpul dulu nih sama teman-teman, entah itu teman-teman di kelas atau teman-teman di ekstrakurikuler. Kenapa ya? Karena setelah belajar juga pengen terus melakukan hal yang kakak sukai gitu. Makanya kakak gabung ke eskul. Ketika pulang sekolah kakak nggak pulang duluan. Begitu juga di usia yang mungkin teman-teman juga sedang merasakan itu. Pasti pengen ngeeksplorasi hal-hal yang teman-teman ingin tahu gitu. Dimanapun dan apapun itu pasti teman-teman akan cari hal yang teman-teman ingin ketahui. Biasanya sih kalau menginjak usia seperti itu. Apakah teman-teman juga merasakan seperti itu? Nah, menginjak usia 14, 15, dan 16 tahun juga termasuk ke dalam usia masa remaja. Ngomongin tentang remaja nih, apa sih yang pertama kali terbesit ketika kita mendengar kata remaja? Apakah yang muncul adalah remaja itu tempatnya atau masanya kita melakukan hal yang kita sukai, atau juga masa remaja adalah aku lagi di masa remaja, atau justru masa remaja adalah kita bisa melakukan apapun karena kita udah gede kak. Teman-teman apakah berpikir seperti itu? Dan apakah betul ya masa remaja itu seperti yang kita pikirkan gitu? Jadi untuk cari tahu lebih dalam apa itu masa remaja, kita coba cari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari remaja itu sendiri. Kalau secara ilmuwan, remaja adalah masa dimana transisi dari anak-anak dengan masa dewasa. Jadi nih kalau diilustrasikan ya, ini masa anak-anak, sedangkan ini masa dewasa. Nah, masa remaja itu ada di tengah-tengahnya. Makanya masa remaja itu dipahami sebagai transisi dari anak-anak menuju masa dewasa. Jadi ya tadi ada di tengah-tengahnya. Masa remaja juga seringkali disebut dengan masa pubertas. Jadi teman-teman yang ada di usia ini di kelas 10 maupun kelas 11 sedang menjejaki masa pubertas. Apa sih yang harus dilakukan ya ketika kita ada di masa pubertas? Dulu juga Kak Azmi bertanya tentang hal yang sama. Emangnya masa remaja harus ngapain? Terus ketika kita pubertas, ya kita harus apa gitu? Emang ada yang harus kita lakukan? Dan jawabannya ada. Ketika individu itu bertambah usia, pasti juga banyak perubahan dari individu tersebut. Perubahan secara fisik, perubahan secara sosial emosi, dan juga perubahan secara kognitif, pengetahuan, atau bagaimana cara otak itu bekerja. Nah, jadi udah dipahami ya teman-teman apa itu masa remaja. Kalau yang dulunya yang sangat kita lihat dan bisa dilihat dengan kasat mata ya, berkaitan dengan dulu kita tuh masa anak-anak tuh nggak setinggi ini kak. Nah setelah menjadi remaja atau memasuki usia remaja, sekarang aku sudah lebih tinggi dan aku bisa bermain basket gitu. Dan juga ada lagi nih, dulu waktu masa kanak-kanak itu aku belum mempunyai pembendaharaan kata yang cukup banyak, sehingga ketika komunikasi aku sulit menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Nah ketika di masa remaja teman-teman tuh mengalami perkembangan kognitif juga, dan teman-teman juga kan sudah mengalami menjalin interaksi dengan banyak orang, itu juga akan berpengaruh terhadap perubahan kognisi kita. Makanya teman-teman pasti di usia di kelas 10 ataupun di kelas 11 ini pasti udah banyak banget yang dikuasai, karena teman-teman sudah banyak juga mengalami perubahan dari diri teman-teman. Nah lalu apa ya yang harus kita pelajari bersama di hari ini? Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui, di hari ini kita akan mempelajari bersama mengenai informasi apakah sex education adalah hal yang tabu bagi remaja. Menurut teman-teman ya, ngomongin seks tuh ngomongin hal yang jorok gak sih? Atau ketika teman-teman mendengar kata seks, apa yang ada di pikiran teman-teman?
Aku tidak tahu apa yang dipikirkan teman-teman karena cuma teman-teman yang tahu. Tapi ketika kita mengartikan seks adalah hal yang jorok, berarti kita belum memahami secara lengkap bahwa seks dari pengertian itu apa gitu. Jadi pandangan orang tentang seks itu masih banyak yang keliru. Padahal ya, secara arti gitu ya, seks itu perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan yang terlihatnya tuh atau yang dicirikan dengan alat kelamin gitu. Jadi seks itu ya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan atau akrab kita kenal dengan jenis kelamin. Itu ya kalau pengertian tentang seks. Tapi rasanya sekarang tuh masih banyak banget nih yang masih salah kaprah gitu kalau ngomongin tentang seks. Dan kadang ya ngomongin tentang seks juga masih dianggap tabu atau menjadi hal yang nggak boleh dibicarakan di depan umum karena banyak yang bilang kayaknya ngomongin seks adalah hal yang berbahaya gitu. Terus juga ada yang bilang ngomongin seks tuh belum waktunya bagi kita. Lantas kapan yang tepat untuk ngomongin seks gitu? Padahal berbicara tentang seks, ketika kita mengetahui arti dari seks itu sendiri adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau secara akrabnya kita kenal dengan jenis kelamin, itu pun akan berkaitan gitu dengan bagaimana kita mengenal diri kita. Karena ngomongin seks itu nggak akan bisa lepas dengan diri kita sendiri. Karena seks adalah bagian dari diri kita yang harus kita jaga dan juga harus kita ketahui bagaimana cara menjaganya, bagaimana cara agar perkembangan seksualitas dalam diri kita juga bisa berkembang dengan optimal. Makanya sangat sayang sekali ketika seks ini atau ketika berbicara tentang sex education masih disalahartikan atau salah kaprah ya teman-teman. Nah, tadi kakak bilang seksualitas adalah bagian yang gak bisa dipisahkan dari tubuh kita. Kenapa gak bisa dipisahkan? Kok bisa sih gitu? Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang arti dari seks itu sendiri, seks itu tadi perbedaan dari biologis perempuan dan laki-laki atau yang akrab dikenal dengan jenis kelamin. Nah, sedangkan ada juga nih kata yang tidak terlepas dari kata seks, yaitu seksualitas. Jadi ada seks dan juga ada seksualitas. Nah, seksualitas itu sendiri menyangkut berbagai hal yang sangat luas. Kalau seks itu cuma berbicara perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan secara biologis, secara fisiknya, tapi juga kalau ngomongin seksualitas diartikan dalam hal yang sangat luas karena berkaitan dengan biologis, sosial, psikologis, dan juga budaya. Kok rasanya berat banget ya bahasan di hari ini, tapi tenang, aku akan coba sedikit menjelaskan agar kita bisa mendapatkan informasi yang sama di hari ini. Nah, biar nggak bingung, aku kasih informasi yang lebih mendalam bahwa seksualitas yang tadi yang berhubungan dengan biologis itu berkaitan dengan organ reproduksi dan juga alat kelamin, termasuk juga bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita, termasuk juga perubahan yang terjadi dalam fisik kita ketika kita menginjak dewasa. Pasti banyak dong yang berubah. Misalnya secara fisik laki-laki jadi tumbuh jabun, terus ketika menginjak dewasa perempuan mengalami menstruasi. Nah, itu juga bagian dari seks yang berkaitan dengan biologis. Kan hal-hal itu sering kita temui ya, tapi kita nggak pernah menyadari bahwa itu adalah bagian dari seks biologis. Nah, kalau sekarang teman-teman udah tahu dong. Terus selanjutnya, seksualitas yang berhubungan dengan dimensi sosial. Nah, ini dipahami dengan hubungan atau interaksi antara individu dengan lawan jenisnya gitu, antara perempuan dan juga laki-laki. Misalnya ketertarikan antara perempuan dengan laki-laki. Atau kalau yang kita akrab mah di tataran sekolah ya, naksir kakak kelas, naksir temannya. Nah, itu juga bagian dari seks yang berkaitan dengan sosial. Nah, setelah kakak memberikan 2 contoh tadi, itu artinya seks itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita kan. Setiap hari kita tuh bersinggungan gitu dengan hal seksual atau seksualitas, tapi nggak pernah kita sadari.
karena kita nggak memahami arti seks itu secara benar. Nah, terus ngapain sih hari ini kita belajar tentang seksualitas di usia remaja dan apakah penting gitu? Nah, mungkin juga teman-teman ketika ngomongin tentang seks, teman-teman malu mengungkapkannya secara terbuka bahwa teman-teman itu butuh informasi itu. Teman-teman mungkin malu berkonsultasi dengan orang tua mengenai perkembangan seksualitas dalam diri teman-teman, karena teman-teman menganggap itu hal yang memalukan atau hal yang jorok gitu. Padahal enggak ya teman-teman. Tadi kan kita udah bahas bersama dan sepakati bersama kalau pengertian seks itu perbedaan jenis kelamin, dan juga seks juga berkaitan dengan apa yang ada di tubuh kita dan bagaimana cara merawatnya. Nah, kenapa penting? Karena setiap manusia itu punya dorongan seksual. Dorongan seksual adalah hal alamiah yang terjadi di manusia. Jadi kalau diartikan dorongan seksual itu keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Nah, ngomongin perilaku seksual juga, ini seringkali disempitkan artinya dengan hubungan seksual. Jadi mayoritas kita mengartikan bahwa perilaku seksual sama dengan hubungan seksual gitu. Tapi padahal nggak demikian. Perilaku seksual itu artinya sangat luas. Bahkan contohnya ketika kita mulai dari berdandan, mejeng atau ngapel, ngegombal, nah itu bagian dari perilaku seksual. Begitu juga sampai kepada hubungan seksual, itu yang juga termasuk ke dalam perilaku seksual. Nah, kalau tadi aku bilang bahwa dorongan seksual itu menjadi hal yang sangat manusiawi, tapi juga dorongan seksual ini bisa kita kendalikan kok. Kendalikannya dengan cara apa? Kendalikannya dengan kita mengetahui bagaimana cara kita merawat organ reproduksi kita, atau kita juga bisa mengendalikannya dengan menyeimbangkan nilai norma sosial dan juga norma agama. Makanya dorongan seksual itu bisa dikendalikan dengan pengetahuan batasan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat maupun di agama. Apalagi nih usia teman-teman, dan aku juga waktu itu menginjak di usia yang sama ketika remaja atau di masa puber gitu, masa dimana organ-organ reproduksi itu udah mulai berfungsi jauh lebih dari masa kanak-kanak gitu, dan hormon-hormon itulah yang menyebabkan munculnya dorongan seksual. Nah, ketika kita nggak membuka diri untuk memahami pengetahuan seksualitas, itu jadi hal yang sangat rugi. Kenapa rugi, Kak? Karena untuk memahami pengetahuan seks itu sama dengan kita juga dapat menjaga diri kita. Menjaga diri dari kesehatan reproduksi dan juga menjaga diri dalam membangun hubungan dengan sekitar. Karena kan di lingkungan sekitar kita ini beragam ya, terdiri dari laki-laki dan juga perempuan gitu. Nah, ini akan berpengaruh nih ketika kita nggak memahami seks itu dengan baik. Nantinya bisa jadi kita nggak bisa gitu menahan hasrat dorongan seksualitas dan malah jadi merusak pertemanan atau jadi dampak negatif gitu. Padahal di usia sekarang ini, di usia masa remaja itu masa-masanya eksplorasi potensi yang ada di dalam diri kita, dan masa-masanya untuk memupuk diri, membekali diri untuk mencapai hal yang kita inginkan atau mencapai cita-cita kita. Jadi akan sangat sayang dan rugi gitu ketika teman-teman tidak membekali diri dengan pengetahuan seksualitasnya itu sendiri. Jadi bicara tentang seks itu bukan hal yang tabu ya. Justru perlu dikomunikasikan dengan orang tua atau dengan orang dewasa di sekitar teman-teman yang teman-teman percayai gitu. Agar kita bisa saling menjaga diri, menjaga teman-teman kita juga, dan juga tidak melanggar norma sosial dan juga norma agama. Nah, sekian informasi mengenai pendidikan seksualitas yang kakak sampaikan di hari ini. Harapannya teman-teman jangan berhenti sampai di sini untuk menggali informasi mengenai sex education, mengenai diri dan seksualitas, karena hal ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow, pematerian yang sangat keren-keren sekali dari teman grade Universitas Pendidikan Indonesia memberikan pemahaman kepada kita mengenai sex education itu bukanlah sebuah hal yang tabu gitu. Alhamdulillah rangkaian dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup kegiatan webinar kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ana Istianatul Fauzia sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.